جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita, kali ini dengan ayat berikutnya, ayat 190 dari surat Al-Baqarah, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah kalian semua di jalan Allah sebagaimana mereka sebelumnya telah memerangi kalian, dan janganlah berlebihan dan melampaui batas dalam memerangi mereka. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, memulai pembahasan terhadap tafsir dari ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 190. Imam Ibnu Katsir menukilkan kepada kita sebuah riwayat dari Abu Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas
an Abil Aliyata fi qawlihi ta'ala, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Aliyah, beliau berkata mengenai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 190 tadi, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah atau berperanglah kalian di jalan Allah sebagaimana mereka memerangi kalian sebelumnya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Aliyah berkata, qala hadhihi awwalu ayatin nuzilat fil qitali bil Madinah. Inilah ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah mengenai perang sesaat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Karena sebelum hijrah, kaum muslimin dilarang untuk melawan dengan kekerasan, melawan dengan jihad, melawan dengan perang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita baca ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak menganjurkan Nabi dan para sahabat untuk menghindar dengan cara hijrah daripada melakukan jihad fisabilillah. Maka nanti kalau kita baca Al-Quran ketemu ayat mendahulukan hijrah baru kemudian jihad, bisa dipastikan ayat itu Makkiyah, ayat yang turun kepada Nabi pada saat beliau masih di kota Mekah. Sebagai contoh, firman Allah di akhir daripada surat Al-Anfal, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Urutannya hijrah dulu baru jihad belakangan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, baru kemudian berjihad di jalan Allah. Ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu pasti dia bersifat Makkiyah, turunnya pada saat Nabi Muhammad masih di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Oleh sebab itu tidak pernah kita mendengar dalam sejarah Islam Nabi pernah memobilisasi para sahabat untuk melakukan perlawanan fisik terhadap intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Selalu Rasulullah menghindari. Beliau menghijrahkan banyak sahabatnya ke Habsyah dalam dua gelombang. Gelombang pertama tahun 4 kenabian, gelombang yang kedua tahun 6 kenabian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sempat hijrah terlebih dahulu ke kota Taif. Jadi benar-benar Rasulullah menghindar dari konfrontasi fisik dengan orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, turunlah satu persatu ayat-ayat yang membolehkan, bahkan nanti mewajibkan kepada umat Islam untuk berjihad fisabilillah. Nah, menurut Bapak Ibu yang kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam ayat 160 dari surat Al-Baqarah itu bentuk fi'ilnya fi'il amar, kata imperatif, kata perintah, wa qatilu fi sabilillah, perangilah mereka di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, mereka yang sebelumnya atau selama ini memerangi kalian saat kalian berada di kota Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat di dalam surat Al-Baqarah lebih tegas mewajibkan kepada umat Islam untuk berperang, berjihad, baik untuk nusratul mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi, atau difa'un an nafsi, membela diri,
Jadi jihad di dalam Islam itu hanya dibolehkan dalam dua keadaan. Nusratul mazlum, menolong orang-orang yang terzalimi, atau difa'un anin nafsi, atau membela diri. Jadi Islam itu Bapak Ibu bukan attacker, bukan agama yang suka menyerang orang lain. Maka Islam tidak pernah mengenal yang namanya penjajahan, kolonialisme. Padahal dulu berabad-abad dinasti-dinasti Islam itu menguasai dunia, tapi tidak ada kita dengar dalam surat sejarah peradaban Islam yang panjang, dinasti-dinasti itu melakukan invasi-invasi, penaklukan-penaklukan, atau kolonialisme seperti yang dilakukan oleh Barat terhadap negeri-negeri di timur atau di benua Afrika. Yang terjadi Bapak Ibu disebut dengan Al-Futuhat Al-Islamiyah. Futuhat Al-Islamiyah itu ada permintaan, atau karena negara yang bertetangga dengan dinasti Islam itu mengancam umat Islam yang ada di negara Islam. Contohnya Umar bin Khattab diminta, bukan atas inisiatif beliau, tapi diminta oleh masyarakat Palestina, oleh Baitul Maqdis, agar Islam masuk ke situ. Karena penguasa Baitul Maqdis di zaman itu sangat menindas masyarakat setempat. Maka datanglah pasukan Islam membebaskan Baitul Maqdis, menaklukkan Persia, itu karena diminta. Menaklukkan Mesir juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi bukan kolonialisme yang dilakukan oleh Islam seperti yang dilakukan oleh peradaban Barat terhadap orang-orang timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Baqarah turun ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang meskipun tidak ada satupun manusia yang menyukai peperangan. Manusia yang sehat akalnya, yang waras pikirannya, pasti tidak senang Bapak Ibu ribut, perang. Tidak ada manusia yang suka perang. Tapi dalam dua keadaan tadi, untuk membela diri atau menolong orang-orang yang terzalimi, perang itu bukan lagi sebatas sunnah anjuran, tapi bahkan menjadi wajib. Aceh misalnya diserang sama Belanda 1873, itu hukum jihad fisabilillah bagi datuk-datuk kita dahulu itu fardun ain, tidak boleh lagi mereka. Begitu juga nanti kita Bapak Ibu, satu saat siapa tahu daerah kita ingin dijajah, ingin diduduki oleh bangsa lain yang bahkan akidahnya berbeda dengan kita, itu jihad fisabilillah fardun ain. Yang gugur jihad fisabilillah itu cuma 3 kelompok manusia, perempuan, itu tak wajib. Bahkan kalau di Aceh, jenderalnya, panglima perannya perempuan, walaupun mereka dalam syariat tidak wajib jihad. Gugur jihad itu cuma kepada 3 kelompok. Yang pertama perempuan, yang kedua anak kecil, tidak wajib jihad. Yang ketiga orang sepuh. Nah, ini bapak-bapak yang 60 tahun ini bantu doa saja, tidak lagi wajib jihad. Tapi yang di bawah 60 tahun wajib jihad. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu bahkan perang Aceh itu dipimpin oleh orang-orang tua. Tengku Bintara Muda itu salah satu pahlawan Aceh, Bentara Muda, yang Tengku Bentara Muda itu panglima, usia 87 tahun masih mimpin perang. 87 tahun. Nah, maka gagah-gagah dulu orang Aceh 87 tahun itu masih sanggup nenteng senjata, masih sanggup bawa pedang melawan Belanda, penjajah Belanda. Kalau di zaman sekarang bapak-bapak ini karena keseringan makan Indomie 60 tahun sudah di tempat tidur ya. 87 tahun saya baca itu kan kuburannya di Trigading, kuburan beliau itu Tengku Bentara Muda itu,
kuburannya di Trigade. Saya pernah pergi ke kuburannya, tercatat beliau wafat dalam usia 87 tahun ditembak sama Belanda dalam medan perang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, menurut sahabat Nabi Abu Aliyah, surat Al-Baqarah ayat 190 tadi merupakan ayat pertama yang turun kepada Nabi, yang membolehkan kepada beliau dan umat Islam untuk berjihad fi sabilillah. Hadhihi awalu ayatin nuzilat fil qitali bil Madinah. Falamma nazalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatalu man qatalahu. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi siapa saja yang sebelumnya memerangi beliau saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Jadi di Mekah itu umat Islam baru komunitas, Bapak Ibu, baru sebatas komunitas, belum ada negara, belum ada belum ada negara, belum ada pemerintahan. Baru kemudian saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau diangkat jadi pemimpin oleh penduduk-penduduk setempat, terutama oleh suku Aus dan Khazraj sebagai pribuminya kota Madinah. Karena di Madinah di zaman itu terjadi krisis kepemimpinan. Sebab itulah Aus dan Khazraj ini perang terus, karena tidak ada tokoh yang bisa merekatkan, merajut persaudaraan, menyatukan mereka. Nah, maka pada saat orang-orang Madinah ini ke Mekah untuk haji, dan mereka mendengar ada seorang yang ngaku dirinya Nabi, kemudian didekati, ini orang sebenarnya punya banyak kelebihan. Terbaca sama tokoh-tokoh Madinah saat itu seperti Ubaidillah bin Jarrah, As'ad bin Zararah, dan tokoh-tokoh yang lain. Itu tokoh-tokoh sepuh, Bapak Ibu, usianya 10 bahkan 15 tahun di atas Nabi. Tapi mereka membaca ini anak muda punya bakat menyatukan banyak orang. Maka dimintalah, dibujuklah, dirayulah Nabi kita Muhammad untuk pergi ke Madinah. Perjanjian pertama namanya perjanjian Aqabah pertama. Setahun kemudian balik lagi tokoh-tokoh itu buat perjanjian Aqabah yang kedua. Salah satu inti dari dua perjanjian itu meminta Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Dia akan disambut dan diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab ketika Rasulullah sudah punya kekuatan politik, sudah punya pemerintahan, sudah punya negara, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah lawan orang yang selama ini memerangi beliau, tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan kekuatan fisik. Wa yakufu amman kaffa anhu hatta nuzilat suratul Bara'ah. Dan Rasulullah menahan diri untuk tidak memerangi siapa saja yang tidak memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, jadi dalam Islam setelah Nabi Muhammad hijrah, prinsipnya bukan lagi menghindar, tapi Anda jual kami beli. Nah, itu prinsipnya. Kalau dulu menghindar terus Nabi Muhammad, disakiti sabar, diteror sabar, dirampas rumahnya pindah ke rumah orang lain. Seperti itu terus sampai beliau hijrah ke kota Madinah, turun ayat yang membolehkan beliau jihad. Salah satunya surat Al-Baqarah 190. Sampai nanti Bapak Ibu perintah dan teknis tentang perang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas dalam surat Bara'ah. Hatta nuzilat suratul Bara'ah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita suratul Bara'ah, nama lain daripada surat At-Taubah. Oleh sebab itu, satu-satunya surat
di dalam Al-Quran yang dilarang sama Nabi dalam penulisannya maupun dalam pengucapan awal suratnya. Kita membaca basmalah itu cuma surat At-Taubah. Dilarang kita oleh Rasulullah untuk membaca basmalah. Basmalah itu kan kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Sedangkan di dalam surat At-Taubah Allah tidak menunjukkan sifat pengasih dan penyayangnya, karena konteksnya menjelaskan perang, Bapak. Ayat itu menjelaskan perang, bunuh-bunuhan, tumpah-tumpahin darah kepada orang yang keras yang selama ini menindas umat Islam. Maka ayat pertamanya langsung dimulai dengan bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri dengan semua macam bentuk perjanjian damai dengan orang-orang kafir dan musyrik. Orang-orang kafir dan musyrik yang selama ini menindas umat Islam, tidak butuh kita perjanjian damai dari mereka. Nah, itu prinsip di dalam Islam ya. Apalagi kalau mereka plan damai tapi belakang nggak komit dengan perjanjian itu, kita nggak punya kewajiban untuk menepati janji kita dengan orang-orang seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Wa kadza qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Begitu juga sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, beliau berkata, hatta qala hadhihi mansukhatun biqaulihi ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ayat surat Al-Baqarah 190 tadi Bapak Ibu terus menjadi pedoman, pegangan, payung hukum bagi Nabi Muhammad SAW dalam menggerakkan para sahabat untuk berjihad fisabilillah sampai turunnya surat At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun dan kapanpun kalian temu dengan mereka. Maka surat Al-Baqarah ayat 190 mansukhatun. Mansukhah itu artinya dihapus. Ayatnya ada tapi ketentuannya tidak lagi berlaku, diganti dengan ayat-ayat perang yang Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan di dalam surat At-Taubah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada konsep yang namanya nasikhun wal mansukh. Ayat yang belakangan menghapus ayat yang sama yang turun terlebih dahulu. Jadi itu banyak sekali Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi. Dulunya boleh, sekarang nggak boleh. Atau sebaliknya, dulunya nggak boleh, kemudian dibolehkan, baik oleh Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Nabi di dalam hadis. Khabar dulunya boleh, tapi setelah itu dilarang oleh Allah sama di dalam ayat Al-Quran. Begitu juga dulunya nggak boleh, contohnya ziarah kubur. Dulu Nabi melarang keras, siapapun umat Islam yang sudah mati dikubur, kemudian tidak usah diziarahi, tidak usah dikunjungi. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau yang minta dan memerintahkan sahabat untuk suka ziarah kubur. Ala nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang saya sempat melarang kalian ziarah kubur. Saat kapan? Saat Rasulullah masih di Mekah. Ala fazuruha. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita jelaskan tadi itulah yang disebut di dalam tafsir dengan konsep nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapus, ada ayat-ayat yang menghapus ketentuan sebelumnya. Dalam konteks ini surat At-Taubah ayat 5 menghapus ketentuan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 190.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga dikutip ya pendapat yang lain. Jadi kadang-kadang dalam satu tafsir itu banyak pendapat, bukan hanya tunggal, bukan hanya satu. Ya, maka disebut pendapat para ulama mengenai pemahaman terhadap satu ayat itu disebut dengan atanawun. Dia mengayakan kita. Jadi tafsir itu nggak pernah mungkin bisa satu pemahaman, Bapak Ibu. Yang namanya aja tafsir sangat tergantung bagaimana latar belakang seseorang, banyaknya ilmu seseorang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa qad haka an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an anna awwala ayatin nuzilat fil qitali ba'dal hijrah. Adapun ayat pertama yang turun kepada Nabi yang membolehkan Nabi Muhammad untuk perang setelah beliau hijrah bukan surat tadi, bukan surat Al-Baqarah ayat 190 tadi, bukan itu. Tetapi menurut Abu Bakar As-Siddiq yang benar ayat pertama yang turun kepada Nabi itu surat Al-Hajj ayat 39. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada mereka yang selama ini tertindas, terzalimi untuk berperang melawan mereka yang melakukan penindasan kepada mereka. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah dalam menolong mereka sangat mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Abu Bakar, ayat inilah yang pertama sekali turun kepada Nabi, dan ayat ini pula yang membolehkan jihad fi sabilillah kepada umat Islam. Wa huwal ashhur wa bihi waradal hadis. Dan di dalam riwayat tafsir, pendapat yang kedua inilah yang lebih masyhur. Jadi surat Al-Hajj ayat 39 menurut jumhur mufassirin berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq menjadi ayat pertama, dan munasabahnya cocok Bapak Ibu, telah diizinkan. Berarti kan sebelumnya tidak ada izin kepada umat Islam untuk melakukan jihad fisabilillah. Maka ayat pertama yang turun kepada Nabi yang membolehkan beliau jihad fisabilillah itu uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan kepada mereka yang selama ini ditindas untuk memerangi orang-orang yang melakukan penindasan kepada mereka. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah dalam membantu mereka sangat mampu. Wa qauluhu, itu Bapak Ibu perbedaan riwayat yang mengenai ayat pertama yang turun kepada Nabi dalam jihad. Wa qauluhu, dan kemudian di sini juga dibahas potongan kedua dari surat Al-Baqarah ayat 190 tadi. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makna dari ayat tadi, kata Imam Ibnu Katsir, qatilu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah, wala ta'tadu fi dzalik, namun tetap perhatikan batasan-batasan. Perang itu ada hukumnya, ada etikanya, ada kaedah-kaedah yang kita harus pegang. Gak berarti karena perang kita boleh menghalalkan sembarang darah orang, Bapak Ibu. Di dalam Islam ada etika-etika orang yang gak boleh dibunuh, orang yang boleh dibunuh, anak kecil gak boleh dibunuh, perempuan gak boleh dibunuh, pendeta, tokoh agama gak boleh dibunuh. Nah, ini yang sedih, baru-baru ini saya dapat berita dari teman saya orang Suriah, mantan mufti Suriah, Bapak Ibu. Mantan mufti Suriah itu
Profesor Dr. Syekh Badruddin Hasun pernah pergi ke Aceh tahun 2019 itu ya. Mufti Suriah, bukan Mesir, Mufti Suriah Badruddin Hasun nama beliau, itu ditangkap dan diidam. Idam itu dijatuhi hukuman gantung ya, karena dianggap dia dalam satu kubu dengan rejim Suriah yang sudah tumbang. Bashar Assad, presiden Suriah yang lalu sudah tumbang, dia sudah lari ke luar negeri, jadi exile, pelarian politik, diberikan suaka politik oleh Rusia. Tapi akhirnya tokoh-tokoh agama di Suriah itu banyak korban. Coba Bapak Ibu bayangkan politik itu. Sekarang yang jadi presiden Suriah itu Bapak Ibu orang yang dulu diperangi sama Amerika. Jadi Amerika dulu itu Bapak Ibu ingin menumbangkan rejim Suriah karena rejim Suriah itu dulu terlalu dekat dengan Iran ya. Salah satu proksinya Iran. Jadi Iran itu dianggap sangat kuat kalau dia punya banyak proksi. Apalagi selama ini proksinya itu bukan negara. Contoh Hizbullah. Hizbullah itu bukan negara. Hizbullah itu partai ya. Nah, tapi anehnya politik Timur Tengah gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada partai politik kekuatan militernya itu lebih kuat daripada tentara Republik. Di Lebanon TNI-nya itu nggak punya alat senjata Bapak Ibu. Lebih kuat Hizbullahnya di Timur Tengah. Coba di Indonesia gitu misalnya GAM punya senjata lebih canggih dari TNI, udah merdeka aja Bapak Ibu kan. Nah, masalahnya senjata GAM itu kan senjata lampu punya perang Rusia dulu, AK-47 yang sering macet-macet itu ya kan. Lawan TNI yang punya senjata canggih ya kalah. Ya, di Timur Tengah sulit. Iran proksinya nggak ada yang negara Bapak. Hizbullah itu bukan negara. Hamas itu bukan negara ya. Houthi itu suku yang sekarang baru menguasai negara baru-baru ini ya. Ya, satu-satunya negara yang bersekutu dengan Iran itu Suriah. Maka dibuatlah sama Amerika ISIS Bapak Ibu untuk menumbangkan rejim Bashar Assad itu. Dibuat ISIS itu diciptakan oleh Amerika, diberikan persenjataan alat alutsista untuk melawan pemerintahan. Singkat cerita pemerintahannya tumbang, ya kan? Nah, kemudian ISIS-nya terlalu kuat, diperangi lagi. Jadi kayak dulu Taliban. Taliban itu kan bentukan Amerika. Taliban itu dan Amerika sudah keluarkan data CIA. Mereka ngakui. Kenapa Taliban itu dibentuk sama Amerika? Karena Taliban itu yang melawan tentara beruang merah Rusia, dulu Uni Soviet namanya ya. Karena menurut Rusia Afghanistan itu bagian daripada Uni Soviet. Nah, diperangilah, diduduki, dianeksasi. Amerika punya kepentingan supaya Afghanistan nggak takluk, dibentuklah Taliban melawan. Uni Sovietnya kalah, bahkan Rusia kemudian bubar, Uni Soviet bubar, jadi negara-negara kecil. Talibannya terlalu kuat, ya kan? Akhirnya diperangi lagi Taliban ini sama Amerika itu. Ya gitulah politik dulu kawan, kemudian jadi musuh. Ya, sekarang Presiden Suriah pimpinan ISIS dulu kan kemana-mana bilang ISIS teroris. Tapi sekarang jadi presiden di Suriah itu pentolannya ISIS. Nah, tokoh agama ini kan Bapak Ibu bukan bukan pro status quo, bukan. Tapi kan dia harus menjaga kedamaian, menenangkan umat supaya tidak ribut-ribut, jangan menumpahkan darah. Tapi akhirnya berdampak kepada beliau, ditangkap saat mau berobat ke luar negeri, di bandara ditangkap, diborgol, diperlakukan sangat tidak manusiawi itu ya. Ulama besar itu. Profesor Dr. Badruddin Hasun, ulama besar. Beliau sahabatan dengan mantan mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah. Tangkap dan baru-baru ini diputuskan di pengadilan dalam waktu singkat sekali Bapak Ibu. Biasanya kan pengadilan terhadap tokoh itu lama kan.
dibuktikan dulu di penuntutannya, pembelaannya, pleidoinya, atau nanti ada lagi bandingnya. Ini dalam waktu singkat 3 bulan sudah ada vonis hukumannya hukuman gantung karena dianggap beliau berpihak kepada rejim lama. Itulah politik ya. Nah, maka betul kata Nabi, ulama itu kalau terlalu dekat dengan penguasa pun uftutin. Man ata abwaba sultan uftutin. Barang siapa yang senang datang ke pintu-pintu penguasa, mentok-mentok rumah penguasa, maka dia kemungkinan kena fitnah, ya kan? Nah, salah satu fitnahnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam itu perang dibolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang dilarang itu berlebihan. Di sini disebut ya, wala ta'tanu fi dzalika wa yudkhalu fi dzalika irtikabul manahi. Dan ada larangan di dalam agama kita untuk berlebihan di dalam perang, termasuk melakukan apa yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Mislal muslah, seperti mencincang-cincang main daripada musuh kita. Orangnya sudah kita lumpuhkan, itu dilarang Bapak Ibu. Kita jasadnya itu kita cincang-cincang, kita sabit-sabit, kita siksa, dia dilarang. Wal khalul, atau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang sudah menyerah. Orang sudah menyerah, sudah kibarkan bendera putih, senjata sudah dia letakkan, itu tidak boleh lagi kita menganiaya orang itu. Waqatul nisa, bunuh perempuan, wasiyyan, bunuh anak-anak, wasyuyukh, atau orang sepuh, alladzina ra'a lahum wala qitala fihim, di mana mereka tidak terlibat dan tidak punya pikiran tentang kenapa terjadinya satu perang tersebut. Dan ini persis seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Walidza jaa fi sahih Muslim an Buraidah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari sahabat Nabi Abu Buraidah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, uzu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Uzu, perangilah, wala taghullu, tetapi jangan melampaui batas. Wala taghdaru, dan janganlah menjadi pendendam. Artinya kalau perangnya sudah selesai, sudah berdamai, boleh jadi besok mereka menjadi teman partner dagang kita. Bapak Ibu, siapa tahu sekarang Belanda itu dulu menjajah kita, tapi sekarang pemain timnas sepak bola kita orang Belanda semua. Cium bendera merah putih lagi ya kan, nyanyinya Garuda Pancasila lagi nyanyinya itu kan. Nah, padahal dulu kakek moyang dia itu yang menjajah kita. Itulah dunia hidup ini. Sekarang musuhan, tapi boleh jadi besok kita bersahabat dengan mereka ya. Saya baru dicerita sama salah satu tokoh Aceh, Bapak Ibu, Pak Azwar Abu Bakar, itu cerita banyak sama saya. Dulu Kohler itu jenazahnya sudah dibawa pulang ke Jakarta. Kohler itu mati ditembak di Aceh, tapi jenazahnya dibawa pulang sama Belanda di zaman itu ke Jakarta, ke Batavia. Setelah Indonesia merdeka, dibawa pulang kembali ke Aceh, jasadnya tulang belulang. Sekitar tahun 60-70-an, mungkin bapak-bapak ibunya udah lahir di zaman itu ingat. Saya pun nggak tahu sampai Pak Azwar yang cerita itu. Jenazahnya ada upacara waktu itu, dibawa pulang ke Aceh, dibuatlah Pecut Krikov itu, kuburan Belanda itu. Nah dulu Bapak Ibu, kalau tidak dibayar sama Belanda, itu sudah hilang kuburan itu. Jadi Belanda bayar pajak ternyata. Saya baru tahu dari Pak Azwar itu, bayar pajak mahal Belanda itu supaya kuburan itu dijaga, dirawat. Seandainya nggak dibayar pajak, sudah ada toko asongan kiri masih orang jual kacang, ya kan, jual jagung rebus, ya kan, macam kan. Nah, maka dijaga sama
Itu pengkhianat apa itu? Penjajah kita, tapi kita jaga. Ternyata bukan kita yang menjaga, orang Belandanya yang menjaga. Dia bayar pajak mahal supaya kita mau merawat kuburan-kuburan pahlawan mereka. Yang menurut mereka itu pahlawan, ya. Itu Belanda, Pak. Tapi kita orang Aceh yang sedih, tempat pembuangan akhir kita, Pak. Di Kedah itu ada komplek kuburan raja-raja Aceh, tapi dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir. Nah, itulah betul kata sejarawan, ciri-ciri bangsa yang tidak ada masa depan, dia tidak bisa menghargai sejarah. Lihat Belanda, Bapak Ibu, punya pahlawan di negeri jauh. Hindia Belanda kan negeri jauh sekali, jarak Belanda. Kalau dalam literatur serat-serat Jawa itu, Belanda itu disebut Negoro Angin. Negoro Angin itu negara di atas angin gitu. Jauh kali karena jarak Batavia, kalau dari Batavia ke Belanda itu Nederland, Amsterdam, itu jaraknya 12.000 km. Maka disebut dalam literatur Jawa itu Negoro Angin. Kayak kita orang Aceh, dalam kitab-kitab Melayu Jawi Aceh, Bapak Ibu, menyebut Mekah. Itu Mekah itu negeri di atas angin disebut. Ya, sedangkan kita di Aceh negeri di bawah angin. Kenapa kok disebut negeri di atas angin? Karena hampir mustahil bisa pergi ke Mekah di zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu itu nyaris mustahil itu pergi ke Mekah itu. Biayanya mahal, perjalanannya lama, resikonya taruhannya nyawa dulu itu kan. Nah, gitu juga Belanda di negeri jauh. Tapi aset peninggalan-peninggalan mereka itu dirawat. Saya baru tahu juga, Pak, gedung-gedung kayak SMA 1 Bank apa itu, Bank Indonesia BI itu dijaga, dibayar sama Belanda untuk tidak dilumpuhkan. Belanda yang mereka. Maka jangan heran mereka jadi negara yang maju secara ekonomi karena mereka menghargai sejarah. Sedangkan kita orang Aceh nggak pernah belajar dan nggak pernah mau menghargai yang namanya sejarah. Yang paling saya sedihkan itu, Bapak Ibu, waktu meski raya dibuat itu, maunya kan dibiarin itu pohon pohler satu itu, tapi ditebang. Ya. Kalau nggak ada satu pohon pohler itu, ya kita nggak tahu lagi di mana kejadian penembakan Jenderal Pohler itu. Ya, itulah kita, bangsa yang tidak pernah belajar dan tidak pernah mau menghargai jasa-jasa pahlawan. Ini kalau saya tanya kuburan pahlawan Aceh di mana-mana aja nggak ada yang tahu. Ya kan, itu tanda mana kuburan Teguh Umar. Saya baca baru kemarin pergi, Pak, waktu ke Melabuh sekitar bulan 3 bulan 4 yang lalu. Waktu pulang saya singgah itu ke kuburan Teguh Umar. Ya. Oh, ini kuburan Teguh Umar, tak terawat. Banyak kambing, banyak tai kambing di situ yang merawat. Ya lebih terawat kuburan Belanda dan kuburan Teguh Umar. Ya moga-moga ke depan kita lebih bisa menghargai sejarah kita sendiri. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.